Saudara, untuk mengikuti jalan Tuhan itu pasti tidak enak. Tidak enak. Ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi Kristen biasa-biasa saja. Aku mau menjadi Kristen yang mengikuti Tuhan. Dan aku mau menjadi orang Kristen yang menghidupi visi dan mimpi Tuhan atas hidupku. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu punya visi masing-masing atas hidup kita? Percaya ya? Sudahkah visi dan mimpi itu tergenapi dalam hidup kita? Kalau hidupmu masih nyaman-nyaman saja, berarti engkau belum menghidupi mimpinya Tuhan atas hidupmu. Halo? Kok enggak ada yang amen? Ya, jangan jadi orang Kristen yang maunya nyaman terus, katakan. Ya, bilang Tuhan izinkan. Ya, sesuatu terjadi di hidupku, enggak apa-apa, aku mau bayar harga. Kenapa kita nggak pernah lihat mujizat Tuhan? Karena kau cuma suka yang nyaman-nyaman saja. Banyak orang Kristen datang sama saya, Bu Debbie doakan dong, saya ini ada masalah. Puji Tuhan dong, ibu ada masalah, berarti ibu masih hidup. Amin. Karena yang tidak ada masalah hanya orang. Saudara mengerti ya? Apalagi mati rohani. Ya, orang kalau masih hidup pasti ada masalah. Ya, jalani hidupmu dengan proses Tuhan. Biarkan sesuatu yang pahit terjadi di hidup kita. Pastikan engkau berada di jalurnya Tuhan. Saudara, jangan benci dengan masalah, jangan benci dengan tekanan, jangan benci dengan proses. Sebab kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan ketika kita cuma berada di tempat yang nyaman terus. Saudara baca di Alkitab. Kenapa nama mereka tercatat sebagai tokoh-tokoh? Karena mereka semua orang yang berhasil melalui setiap lembah air mata, padang gurun, dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenang. Nggak ada dicatat di Alkitab orang biasa-biasa itu, nggak ada. Ya, yang mau hidupmu tercatat dalam kitab kehidupannya Tuhan, engkau harus menjadi orang yang kuat hadapi setiap persoalanmu dan engkau menang sampai di garis akhir. Baru namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena nggak semua orang Kristen itu akan tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Menjadi Kristen saja tidak cukup. Amin. Tapi berjalan bersama Tuhan. Karena itu kita percaya semua yang terjadi di hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Makanya saudara dirugikan orang, difitnah orang, bilang saja puji tenane. Tenane, ya? Kalau difitnah orang, dirugikan orang, ngomongnya begitu. Atau belum tahu dia. Siapa saya? Ya, emang siapa lu? Ya, benar nggak saudara? Sakit loh. Memang berjalan bersama Tuhan tuh ndak enak. Siapa yang bilang enak ikut Tuhan? Kalau orang bilang sama saya ikut Tuhan enak, saya bilang berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ikut Tuhan tuh ndak enak. Kau disakiti orang, disuruh doain orang itu. Enak ndak? Emang enak? Iya. Kalau saudara bilang enak, saya pikir saudara bohong. Karena ketika mengikut Tuhan, kita harus menyangkal daging kita, menyalibkan diri kita, dan melakukan kehendak Tuhan. Itu ndak enak. Kalau orang bilang enak, saya bilang enggak. Bercanda. Ya, ndak enak. Ya, bayangkan orang bikin jahat, lalu kita suruh duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, berkati dia, Tuhan. Loh, saudara sudah pernah mempraktekkan ini atau belum? Ya, kalau engkau belum sampai di titik ini, kau tuh belum ya. Harus sampai di titik itu. Tapi kalau cuma pinjam 100 enggak balikin, doanya gampang toh. Kalau uangmu ditipu 300 juta, bisa kau doakan dia? Jawab. Tatap mata saya. Halo? Ya, jadi saudara, enggak usah pahit di hidup ini. Sebab hidup ini memang punya cerita. Dan semua orang di Alkitab yang kita baca, semua mengalami penderitaan itu.
Kalau hidup kita diberkati, dimanapun engkau berada, tempat itu akan diberkati Tuhan. Makanya jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau kau benar di hadapan manusia itu pencitraan, cari muka, tapi cari muka saja sama Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan juga izinkan orang benar dikorbankan supaya apa? Dia bisa menggenapi rencana Tuhan. Makanya jangan kau sesali semua yang pahit itu. Bisa jadi itu adalah jalan pintas menuju kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang dijanjikan Tuhan, setiap mimpi yang diberikan Tuhan kepada hidupmu itu pasti akan digenapi. Dan Tuhan tidak pernah berdusta, itu yang saya alami saudara. Waktu saya diusir dari keluarga saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan orang tua. Papi saya bilang, kalau kamu mau jadi Kristen, pergi kamu dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Orang yang melepaskan pengampunan selalu akan melihat kemuliaan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di hidupmu, Tuhan izinkan. Sebab tidak ada cara lain untuk membawamu masuk kepada tujuan Tuhan selain melewati proses supaya hatimu dibentuk, supaya hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau percaya kepada janji-Mu dan aku mau berjalan di dalam firman-Mu. Ajar kami taat. Ketika Engkau suruh kami lepaskan pengampunan, kami mau lepaskan. Ketika Engkau suruh kami hidup kudus, kami mau hidup kudus, takut akan Tuhan. Maka mujizat-Mu akan kami alami di dalam hidup kami. Hamba berdoa, saudara engkau yang mau sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan, angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara. Bapak, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka mau berkata, percaya kepada janji-Mu, percaya kepada firman-Mu. Engkau tidak pernah berdusta. Ketika kami taat, mujizat itu terjadi. Beri kekuatan untuk setiap mereka melakukan firman Tuhan. Sekalipun berat, tapi tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mampukan mereka yang ingin keluar dari dosa hari ini, yang ingin bertobat dari persinahan, perselingkuhan, kenajisan, percabulan. Tuhan beri kekuatan. Yang ingin melepaskan pengampunan, Tuhan beri kekuatan. Ini komitmen kami, ini ungkapan hati kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.